Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Anissa, kelas 2E Administrasi Bisnis. Dengan NIM 45220113. Di sini saya akan menjelaskan kas dan penilaian investasi. Adapun pokok pembahasan yang saya akan bawakan mulai dari pengertian, aliran kas dalam investasi, dan metode penilaian investasi. Apa yang dimaksud dengan kas? Bisa kita lihat di sini. Kas adalah salah satu bentuk aktiva yang paling likuid dan di dalamnya bisa digunakan sesegera mungkin agar mampu memenuhi kewajiban finalis dari perusahaan. Kenapa kas dibilang paling likuid? Karena kas memiliki sifat yang likuid, maka mampu memberikan nilai keuntungan yang lebih rendah daripada yang lain. Adapun aliran kas flow, cash outflow. Cash flow atau sifat yang terus-menerus itu memiliki dua contoh dari pendapatan dari penjual tunai dan penerima yang berasal dari piutang. Dua, aliran kas masuk yang sifatnya tidak terus-menerus. Satu, penerima dari modal saham dan bunga, pendapatan sewa dari gedung. Adapun pertanyaan di sini, apa yang dimaksud dengan investasi? Bisa kita lihat dari sini. Investasi adalah suatu kegiatan menanamkan modal baik langsung maupun tidak, dengan harapan pada waktu nanti memiliki modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman tersebut. Dan ada juga yang dimaksud dengan nilai investasi. Kita lihat di sini bahwa nilai investasi adalah proses evaluasi dari keinginan untuk mempermohonan investasi yang meliputi beberapa hal seperti penggantian pabrik dan mesin yang telah habis pakai, pendirian pabrik baru, pengambilan alihan perusahaan lain, mengembangkan produk baru, kampanye, promosi, penjualan jalan raya baru atau rumah sakit. Adapun pengertian metode penilaian investasi, yang dimana dimaksud adalah pengertiannya itu, metode penilaian investasi adalah bagian fundamental karena dapat membantu mengidentifikasi tren investasi jangka panjang dan memperkirakan profitabilitas di masa depan. Selanjutnya saya akan menjelaskan 5 metode penilaian investasi. 1. Metode ARR. ARR itu Accounting Rate of Return. Metode IRR, Internal Rate of Return. Metode NPF, yaitu Net Volume Present. Metode PBP atau Payback Period. Metode PI atau Profitability Index. Baik, saya akan menjelaskan metode ARR atau Accounting Rate of Return. ARR adalah metode penilaian investasi untuk mengukur besarnya keuntungan yang diperoleh dari sebuah investasi. Nilai ARR menyatakan persentase laba bersih terhadap jumlah modal investasi awal. Semakin tinggi nilai ARR, maka investasi nilai semakin menguntungkan. Adapun rumus yang bisa kita lihat di sini, rumus metode penilaian ARR adalah ARR sama dengan rata-rata laba setengah pajak per rata-rata investasi dikali 100%. Kita bisa lihat contoh soal di dalam kita bisa lihat contoh di sini, di mana contoh soalnya itu proyek A membutuhkan dana 280 juta. Umur ekonomisnya 3 tahun dengan nilai sisa 40
juta laba setelah pajak selama 3 tahun berturut-turut adalah tahun 1 40 juta, tahun 2 50 juta, dan tahun 3 30 juta. Dari informasi tersebut maka dapat dihitung besarnya angka accounting rate of return sebagai berikut. Kita bisa lihat jawabannya. Ini ada rumus ARR sama dengan rata-rata laba setelah pajak per rata-rata investasi dikali 100%. ARR sama dengan 40 juta ditambah 50 juta ditambah 30 juta per 280 juta ditambah 40 juta dikali 100% sama dengan 40 juta per 160 juta dikali 100% sama dengan 0,25. Kita menjadikan persen menjadi 25%. Selanjutnya, internal rate of return (IRR) adalah metode yang digunakan untuk memperkirakan profitabilitas dari investasi bersangkutan. Nilai IRR diperoleh dengan trial error tinggi di diskon agar nilai NPV dari semua arus kas dapat dengan 0. Semakin tinggi IRR, maka investasi tersebut akan semakin direkomendasikan. Nilai IRR dapat dihitung dengan rumus berikut. Bisa kita lihat rumusnya. IRR sama dengan RK ditambah NPF RK per TPPRK dikurang TPPRB dikali RB dikurang RK. Keterangannya itu IRR sama dengan internal rate of return, RK tingkat bunga yang kecil atau yang rendah, RB sama dengan tingkat bunga yang besar atau yang tinggi, NPV-RK next present value pada tingkat bunga yang kecil, RPRK present flow of process pada tingkat bunga yang kecil, PFRB present flow of process pada tingkat bunga yang besar. Kita bisa adapun contoh metode NPF adalah resiko perbedaan antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan nilai sekarang dari arus kas keluar selama periode waktu tertentu. Nilai NPF dapat digunakan untuk memperhitungkan nilai uang dan membandingkan alternatif investasi serupa jenis nilai NP positif, maka investasi sebagai tipnya dilakukan. Metode ini dianggap sebagai metode penilaian investasi yang baik. Pasalnya, investor dapat menghitung nilai arus investasi masa depan di masa sekarang, namun kelemahannya segala sesuatu di masa depan yang diperhitungkan hanyalah asumsi yang tidak bisa dipastikan. Kita bisa lihat di atas rumusnya, nilai investasi net long present atau NPF. Sini rumusnya NPF sama dengan I0 ditambah, kita bisa lihat ya, keterangannya itu NPF itu nilai bersih di masa sekarang. Kalau IO nilai investasi atau outlay, AT aliran kas neto pada periode T, R raw T jangka panjang proyek investasi. Selanjutnya metode payback period atau PBP merupakan salah satu metode yang paling sederhana. Metode ini menghitungkan waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan biaya awal investasi berdasarkan arus kas. Sederhananya, PB adalah halamannya sebuah investasi mencapai titik impact break-even point, periode pengembalian yang pendek, menandakan investasi lebih menarik. Keuntungannya dari metode ini
adalah mudah dipahami dan dihitung bahkan untuk kalangan tanpa latar belakang ekonomi. Namun metode ini juga memiliki kekurangan karena perhitungannya akan berhenti tepat setelah titik pengembalian tercapai. Nilai uang atau apapun yang terjadi setelahnya akan diabaikan. Bisa kita lihat rumusnya. PBP sama dengan capital outlay per proses kali 1 tahun. Kita lihat contoh soal PBP. Di mana soalnya itu, proyek B membutuhkan investasi sebesar 120 juta aliran kas masuk atau proses laba neto ditambah pengusutan. Diperkirakan 40 juta per tahun selama 6 tahun. Maka besarnya payback periodnya adalah, kita bisa lihat jawabannya ya di sini. PBP sama dengan 120 juta per 40 juta dikali 1 tahun sama dengan 3 tahun. Saya akan menjelaskan metode profitability index atau PI, di mana menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. Probability index harus lebih besar dari 1 baru dikatakan layak. Semakin besar PI investasi semakin layak. Kita bisa lihat rumusnya. Probability index atau PI sama dengan nilai aliran kas per nilai investasi. Kita lihat penjelasannya. Jika PI lebih besar 1, maka investasi tersebut dapat dijalankan tidak layak, dikatakan tidak layak. Sedangkan jika PI kecil dari 1, investasinya tersebut tidak layak dijalankan. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.